Seseorang tidak akan berdamai dengan dirinya sendiri ketika dia tidak bisa meyakini dirinya sendiri. Hai teman-teman, kembali lagi di akun YouTube saya Muhammad Ruman. Oke teman-teman, jadi setelah kemarin kita membahas tentang kritik atau bagaimana cara kita menyikapi kritik, meskipun tidak bersifat saran mungkin, tapi lebih kepada ngobrol-ngobrol santai. Hari ini kita kembali akan lanjut membahas tentang hal-hal yang ingin aku sampaikan, hal-hal yang ingin aku bicarakan bersama teman-teman semua. Dan harapannya semoga pada video ini dapat banyak manfaat buat teman-teman. Moga-moga juga bisa menjadi hiburan buat teman-teman. Hari ini yang ingin aku bahas tentang penerimaan diri atau berdamai dengan diri sendiri. Mungkin kata-kata ini terlalu sering aku ucapkan setiap di videoku, baik bersama teman-temanku maupun aku pribadi. Sekali lagi ini video yang bersifat opini, pandanganku, pemikiranku, berdasarkan dari pengalaman maupun buku bacaan yang coba aku tuangkan melalui video singkat ini. Video ini juga saya buat untuk mengisi waktu-waktu luang di malam hari. Selama proses saya membatasi waktu untuk keluar malam seperti itu. Jadi saya ingin lebih produktif kepada teman-teman, ngobrol, sharing santai. Karena aku selalu yakin seperti tujuan aku membuat video ini bukan tentang siapa yang nonton, berapa orang yang banyak nonton, tapi tentang apa yang ingin aku sampaikan, tentang apa hal yang ingin aku dokumentasikan. Dan moga-moga aku bisa rutin buat video seperti ini, karena ini termasuk video yang cukup aku senangin sih, kayak ngobrol begitu sih, seperti itu. Karena kalau juga kita menuntut teman, nggak semua teman juga bisa meluangkan waktunya karena punya kesibukan masing-masing mungkin. Jadi aku berharap itu tidak menjadi alasan atau batasan aku untuk buat video. Ya semoga ini bertahap dan moga-moga juga setiap hari aku bisa konsistensi membahas apapun yang ada di pikiran. Kebetulan di momen ini yang lagi rame ini tentang banyak ada partai politik yang sangat lucu, ada dualisme, ada kudeta. Aduh, lucu banget itu bagi aku. Tapi yang aku lebih bahas itu kata-kata yang sering aku sebut, yaitu penerimaan diri atau berdamai dengan diri sendiri. Nah, aku menyadari sendiri bahwa berdamai dengan diri sendiri itu sangat diperlukan, diawali dengan kesadaran kita untuk menerima akan setiap kekurangan kita, sehingga kita terus berbenah atau dapat memperbaiki diri sendiri. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu menerima bahwa tidak semua hal kita bisa, kita berdamai bahwa tidak semua hal yang kita lakukan itu benar. Tapi sekali lagi seperti pembahasan sebelumnya, intinya tidak merugikan orang lain dan tidak memberi dampak buruk kepada orang lain, seperti itu. Nah, seperti quotes dari seorang filsuf bernama Seneca pernah aku baca, seseorang tidak akan berdamai dengan dirinya sendiri ketika dia tidak bisa meyakini dirinya sendiri. Maksudnya maka keyakinan dibutuhkan pada diri sendiri sehingga membuat hidup itu lebih tenang dan damai, seperti itu. Nah, itu sepaham juga dengan pemikiranku bahwa penerimaan diri adalah proses aktualisasi diri paling tinggi, yang mana dengan penerimaan diri kita menerima diri apa adanya, itu dapat malah mengembangkan kreativitas kita, kepercayaan diri kita, seperti itu. Terkadang orang yang susah menerima diri adalah orang-orang yang denial bahwa hal yang dilakukan selalu benar, meskipun nyatanya itu tidak selamanya benar. Banyak juga bagi orang-orang lain yang merasa kritik dari orang lain adalah menjadi penghambat, padahal nyatanya ketika dia menerima bahwa kritik adalah masukan yang membangun, maka itu tidak akan menjadi masalah, seperti itu man. Damai dengan diri sendiri juga itu perlu seperti kejujuran. Jadi keharusan kita untuk jujur menerima segala kekurangan kita, menerima segala sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan, mengerti diri sendiri. Nah, kalau aku paling sering mengucapkan kata seperti ini, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, siapa yang mengenal Tuhannya pasti akan mengenal dirinya. Itu juga bisa sebenarnya dibalik, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Karena menurut aku pribadi, untuk dalam proses penerimaan diri atau berdamai dengan diri sendiri, kita harus menyadari sendiri bahwa kita ini hanya sebatas individu yang tidak lekat dari kesalah, yang tidak luput dari ceroboh. Maka tugas kita adalah terus berbenah.
Dan yang terpenting bagaimana kita berusaha tidak memikirkan omongan orang lain, karena di mata Tuhan pun kita semua sama kan ya, kecuali di mata pasangan kita, seperti itu. Jadi kalau pandangan manusia ke kita itu pasti semu sih sifatnya, tapi seharusnya yang kita pikirkan atau kita tingkatkan terus, yaitu pandangan kita terhadap melihat halayak ramai sih, seperti itu. Contohnya ya sebuah kekurangan atau kesalahan yang terjadi pada kita, ya memaafkan diri sih terpenting, karena proses berdamai diri sendiri tidak bisa kita dapatkan tanpa ada proses kita memaafkan diri sendiri, seperti itu. Proses memuji diri juga penting, proses kita adalah mengapresiasi sebuah hal yang kita lakukan, baik meskipun bagi orang itu biasa-biasa saja, tapi bagi kita itu sebuah reward. Ya kita perlu memberi reward diri sendiri, seperti me time yang aku lakukan seperti sekarang, atau memberi sebuah kesenangan-kesenangan. Aku selalu percaya konsep bahwa belilah sesuatu hal yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nah, namun terkadang reward hal yang diinginkan meskipun tidak terlalu butuh, saat tidak mengganggu manajemen keuangan kita, itu sangat diperlukan sebagai reward kita sendiri terhadap pencapaian-pencapaian seperti itu, teman-teman. Oke, selain itu juga dalam proses penerimaan diri, kita itu harus dapat mengembangkan atau mengoptimalkan kelebihan yang kita punya, seperti itu. Karena paling terpenting adalah bagaimana diri kita bisa berbagi dalam kebermanfaatan. Nah, berbeda lagi ketika ada orang yang tidak sesuai dengan kita. Contohnya ketika ada opini dari orang yang tidak sepaham dengan kita, malah kita harus memerangi opini dengan opini, bukan dengan tindakan yang merugikan, seperti itu. Jadi jika, sekali lagi ini sering aku ulang, jika tidak bisa memberi manfaat ke orang lain, maka jangan pernah merugikan orang lain. Itu pada dasarnya adalah makhluk sosial, seperti itu. Nah, karena biar bagaimanapun ketika kita tidak bisa membalas opini orang, mungkin karena pemikiran kita yang terbatas, bukan berarti kita itu berada lebih rendah, meskipun kita sering direndahkan ya. Tapi kan di mata Tuhan sendiri kita tidak rendah, maksudnya kita sama semua posisinya. Yang membedakan adalah cuman amal kita, kebermanfaatan kita. Nah, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya aku selalu bilang, kalau misalnya kamu direndahkan orang lain dan kamu masih jadikan itu beban pikiran, berarti masalahnya ada di kamu. Karena setiap orang yang mencoba merendahkan kita, dia sedang menunjukkan ke kita bahwa kita sedang berada di atasnya. Kalau kita lagi di atas nih, pasti orang mencoba untuk menjatuhkan kita kan. Tapi kalau kita udah di bawah, ya orang gak akan capek-capek untuk merendahkan kita, karena ya faktanya kita udah di bawah gitu loh. Jadi sederhana itu sih pemikiran. Jadi memang pada dasarnya itu soal penerimaan diri, berdamai dengan diri sendiri, itu adalah soal pola pikir, soal pikiran kita, soal kemerdekaan kita terhadap pikiran, soal ketenangan kita dalam bersikap, soal kita mengoptimalkan sebuah kelebihan dan menjadikan setiap kekurangan adalah pembelajaran agar kita jauh lebih baik dari sebelumnya, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, karena menurut aku yang lebih penting adalah bagaimana pandangan kita terhadap diri sendiri, karena itulah yang membuat kita bagaimana caranya melangkah, seperti itu. Makanya aku sekali lagi tadi udah sering ucapin, berilah reward dirimu, beri apresiasi terhadap dirimu supaya menumbuhkan rasa penerimaan diri. Jangan lupa juga minta maaf kepada dirimu. Misalkan hari ini kamu sedang berbuat suatu kesalahan, dan cobalah menerima kritik jika itu bersifat masukan, dan jangan pernah meninggi saat kamu dipuji, karena semuanya itu bersifat semu. Sekali lagi, penilaian manusia itu adalah pasti bersifat semu. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa mengontrol dirimu, bagaimana kamu bisa mengoptimalkan dirimu, dan bagaimana kamu bisa memposisikan dirimu sebaik mungkin versi kamu sendiri. Jadi jangan pernah terbebani dengan ucapan-ucapan orang lain, seperti itu. Nih aku tadi ada dapat nih salah satu quotes yang cukup bagus nih yang aku dapat di internet dari George Michael. Itu kalau nggak salah itu dia sebagai musisi ya. Dia ngomong, kamu tidak akan menemukan ketenangan pikiran sebelum mendengarkan isi hatimu. Wah, luar biasa. Jadi aku sangat sepakat sih, memang seseorang itu tidak akan bisa menemukan ketenangan dirinya saat dia tidak bisa menemukan dirinya sendiri, tidak bisa mendengarkan isi hatinya sendiri. Karena terkadang logika dengan hati itu tidak bisa sering tidak sinkron. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sendiri bisa berjalan di dunia ini tanpa merugikan orang lain, dan moga-moga juga bisa dapat memberi manfaat orang lain. Itu nilai plus, seperti itu, teman-teman. Teman-teman, mungkin untuk penerimaan diri itu aja sih hari ini.
pada dasarnya mungkin dari sekian banyak kata-kataku yang berlibat meskipun atau penjelasanku yang lompat sana lompat sini atau pengulangan yang berkali-kali, ini sebenarnya sesuatu hal video ini aku buat selain untuk ngobrol sama teman-teman, menyampaikan opini dan pandanganku. Ini juga ingin aku jadikan ajang untuk aku terus melatih berbicara untuk lebih santai, berbicara depan kamera seperti teman-teman. Mungkin bisa juga tuh pembahasan setelah ini kita pengalaman dari aku akan berbagi tentang public speaking. Nah, salah satu halnya ya seperti ini yang aku lakukan untuk melatih public speaking tuh. Nah, menarik tuh. Setelah kita bahas kemarin kritik, kita bahas hari ini penerimaan diri atau konsep bagaimana kita bisa berdamaikan diri sendiri. Ya, kita bisa lanjut bahas selanjutnya tentang public speaking. Karena ini salah satu tips yang aku lagi lakukan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman jika ini memiliki manfaat. Saya langsung mundur diri, Muhammad Ruman. Salam keren nol merah. Peace.